Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, jadi mulai hari ini nanti akan saya kasih video tutorialnya ya. Jadi setiap pertemuan modulnya, kemudian video tutorialnya ya. Oke, untuk pertemuan yang ke-9 ini materinya mengenai layering system ya. Nah, ini nanti yang kita pelajari ya, di pendahuluan, kemudian new layer, activate layer, manage layer. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, apakah layer itu? Jadi layer di AutoCAD yaitu lapisan tempat menggambar di mana suatu gambar yang dibuat dapat dikelompokkan dalam masing-masing lapisan lembar kerja ya. Jadi diibaratkan jadi dalam satu lembar kerja ini terdiri dari lapisan-lapisan ya. Nah, mungkin sudah pernah menggunakan aplikasi Photoshop, mungkin tidak asing lagi ya. Jadi satu lembar gambar ini terdiri dari lapisan-lapisan ya gambar nanti ya. Ya, contohnya yaitu misalkan ini gambar roda, ini saya tulis layer 0 ya. Kemudian kalau di sini layer 1 ini khusus menggambar selebornya itu ya. Selebornya roda. Kemudian layer 2 ini menggambar bodinya mobil. Kemudian layer 3 menggambar jendelanya mobil ya. Jadi manfaatnya apa dengan menggunakan layer? Nah, untuk kita nantinya kalau gambarnya kompleks ya, nah kita tidak mengalami kesulitan dalam mengedit gambar ya. Jadi misalkan yang perlu diedit hanya jendelanya saja, jadi otomatis yang lainnya nanti kita bisa sembunyikan dulu. Nah, khusus kita edit jendelanya, kemudian baru kita kembalikan lagi, tampilkan gitu ya. Atau misalkan kita gambar supaya tidak salah di antara gambar ini tidak terhapus ya, khawatir terhapus ya nantinya karena mungkin tidak sengaja kita klik ya. Nah, kita kunci ya gambar salah satu layarnya ini sehingga tidak akan terhapus, tidak akan bisa diubah itu ya. Nah, itu di fungsi layarnya itu ya. Nah, kemudian bagaimana membuat layar baru di AutoCAD yaitu caranya kita masuk ke menu, kemudian pilih format, menu format ya, kemudian klik layer. Nah, kemudian klik di sini new layer ya. Nah, otomatis nanti akan muncul ini ya, ini nama layarnya, defaultnya layar 1 ya. Kemudian ini tipe dan warna garis ya, warna dan garis ya. Jadi kita bisa mengubah ya warna setiap masing-masing layar, itu bisa kita ubah warnanya, bentuk garisnya itu ya. Kemudian kalau sudah kita klik OK ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengaktifkan layar? Nah, setelah tadi namanya kan layar 1 ya. Nah, otomatis kalau sudah kita buat akan muncul di sini ya. Nah, kita klik ya di sini, klik. Nah, otomatis muncul tadi layar 1 ya. Nah, misalnya kita gambar lingkaran nih di sini ya. Nah, jadi ini kita posisinya di layar 1 ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana memanage layar ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, gambar yang lainnya bisa disembunyikan itu ya. Jadi kita gunakan tombol lampu, ikon gambar lampu ini ya. Nah, jadi untuk menampilkan atau menyembunyikan layar tertentu ya. Nah, fungsinya untuk mengedit
fungsi editing ya. Kemudian yang kedua yaitu kita gunakan gambar tombol icon gembok ini yaitu untuk mengunci layar agar tidak bisa termodifikasi atau terhapus ya. Jadi untuk mengamankan layar yang sudah kita buat ya, objek yang kita buat ya. Nah, misalkan kita sudah gambar sulit-sulit ya, gambar misalnya gambar meja, kursi, sulit-sulit. Nah, setelah tidak sengaja kalau kita tidak menggunakan ini, misalnya terhapus ya, waduh, hilang semua kan kita ya. Nah, dengan menggunakan layar kita pilih tombol gembok ini maka akan aman ya. Kemudian nama layar tadi bisa kita ubah ya, jadi bisa di awal atau setelah kita bikin. Nah, sebaiknya ya di awal ya, biar tahu ya namanya, misalnya ini layar apa itu ya. Nah, kemudian bisa juga kita hapus ya. Dalam menghapusnya cukup kita pilih layarnya mana, kemudian kita klik tombol silang ini ya. Nah itu. Nah, oke, kita praktekkan langsung ya. Jadi saya buka AutoCAD-nya. Jadi pertama-tama tadi apa? Kita pilih menu format, kemudian layer, kemudian apa? New layer ini kita klik ya. Nah, otomatis akan muncul di sini ya, layar 1 ya, defaultnya ya. Kita langsung aja ubah namanya ya, misalkan namanya nanti diklik 2 kali ya. Namanya misalkan ini rumah ya, rumah. Nah ini warnanya kita bisa ubah ya, tadi ya, di warna untuk garisnya nih kita ubah. Misalkan ini saya ubah warnanya biru ya, misalkan ya. Oke. Nah ini ganti warna biru ya. Kemudian Giant ya, bukan biru ya. Kemudian saya bikin lagi, saya klik layar lagi ya. Misalkan pintu ya, misalkan. Nah ini warnanya saya ubah misalkan merah ya. Terus saya bikin lagi jendela ya. Saya ubah warnanya misalkan hijau ya. Oke. Nah ini saya bikin 3 layar ya, di rumah, pintu, jendela. Kalau sudah selesai semua, kita klik OK ya. Itu cara membuat layar ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana mengarsipkan layar ya. Nah, defaultnya kan seperti ini ya. Jadi kalau layar yang habis kita buat tadi, kalau sudah kita buat dan benar, pasti akan muncul di sini ya. Nanti kita klik di sini. Nah, muncul kan tadi ya, rumah, pintu, jendela. Misalkan saya sekarang mau gambar rumah dulu ya, bodinya rumah dulu ya, misalkan garis. Klik. Nah, oke. Kemudian saya gambar
itu pintu ya, misalkan pintu saya menggunakan pakai rektang ya. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa ya, setiap kita gambar lembar yang lain kita harus milih layarnya ini ya, jangan sampai kita gambar rumah tapi layarnya layar pintu ya. Nah, itu pasti akan tidak bisa-bisa ya. Jadi sekarang kita gambar apa? Jendela ya. Nah, jendela saya pakai rektang aja. Nah, sudah. Nah, ini terbentuk dari 3 layar ini terbentuk gambar rumah, cuma masih belum sempurna ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi bagaimana memanage layar. Jadi misalnya kita fokusnya mau mengedit gambar rumahnya ini ya, kita hilangkan dulu gambar jendela sama pintu ya. Nah, kita klik. Nah, jendelanya ini tadi kita hilangkan, nanti kita pilih menu yang gambar lampu, ikon lampu ini ya. Kita klik di sini jendela, kemudian sama pintu ya. Nah, kita klik keluar. Nah, otomatis akan hilangkan ya. Nah, kita fokus gambar bodinya rumah saja ya. Misalkan ini saya tambahkan garis. Nah, ini jangan lupa ya. Ini posisinya lainnya masih di mana? Posisinya masih di jendela. Nah, tidak bisa kita gambar rumahnya. Nanti kita harus diubah dulu ke layar rumah ya. Nanti baru kita bisa mengedit rumah ya. Nah, kemudian kalau sudah misalkan kita editnya misalkan sudah selesai, kita kembalikan layar yang pintu sama rumah tadi ya, pintu sama jendela tadi ya. Nah, kembali lagi kan ya. Nah, kemudian terus bagaimana mengunci ya, misalkan biar ini nggak bisa diedit, kita gambar apa itu ya biar nggak bisa diedit, kita kunci tadi ya. Yaitu caranya misalkan gambar rumah ini kita kunci ya, kita gembok. Nah, otomatis ini tidak akan bisa diedit ya. Sini saya gambar jendela. Nah, ini saya edit-editnya tidak bisa ya. Ini sorry ini. Pintu apa? Ini yang tergembok gambar rumah ya, sorry, bukan pintu ya, makanya nanti bisa ya. Berarti ini saya edit tidak bisa ya. Nah, ini saya edit
Nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Nah, itu untuk mengamankan. Nah, itu ya caranya. Nah, biar dikembalikan gemboknya, dibuka lagi gambar rumah, klik. Nah, ini baru bisa diedit ya. Nah, ini bisa kita edit ini ya. Nah, itu ya. Jadi fungsi layar seperti itu ya. Nah, oke, dari oh ya, sebelumnya nanti tugasnya yaitu membuat terserah ya, ini membuat gambar terserah objeknya apa menggambar objek, gambar mobil ya, seperti yang contoh di presentasi tadi, atau menggambar rumah, menggambar kursi ya, meja, tapi masih 2 dimensi saja ya, gambar 2 dimensi yang terdiri dari 3 layar ya, minimal 3 layar ya. Ini tugasnya itu. Oke, itu saja dari saya. Nanti silakan bila ada pertanyaan bisa ditulis di komen di Google Classroom ya. Terima kasih, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.